besar yang saat ini tadi disebutkan seperti total recovery, zero waste, circular economy itu menjadi kata-kata yang menyeramkan buat saya yang terbiasa untuk konteksnya ini mengevaluasi keekonomisan suatu sumber daya geologi khususnya mineral. Apalagi kemudian hari-hari ini muncul nama critical element. Kurang lebih 10 tahun yang lalu saya dan beberapa rekan, tadi saya lihat ada misalnya Pak Godang Saban, itu kurang lebih partner di dalam eksplorasi REE yang pertama di Indonesia 10 tahun yang lalu, itu kita tidak memberi nama critical element. Oke, saya coba lanjut pada slide ini. Ini ada begitu banyak setelah vakum beberapa tahun, ini katakanlah setahun belakangan ini muncul berita-berita yang bombastis lagi tentang harta karun yang disebut rare earth element, kemudian mobil listrik, litium, investasi baterai litium, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian berita tentang hilirisasi nikel, tembaga, dan lain-lain. Dan saya sendiri terlibat di dalam aktivitas sebagai tadi disebutkan sebagai ini think tank atau kajian strategis masyarakat geologi ekonomi Indonesia, anak dari organisasi profesi Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dan barusan saya terlibat di dalam IAGI Exploration Award. Jadi pada konteksnya banyak organisasi profesi dan sudah pasti sebetulnya juga pemerintah itu mendorong discovery melalui eksplorasi. Namun kenyataannya yang kami alami, orang-orang lapangan seperti saya, tidak seperti Mas Ferian yang bicara soal hal-hal yang indah ya, yang ada di langit gitu. Saya selalu melihat apa yang bisa kita lakukan dan sebetulnya ini sesuatu yang real atau apa yang akan terjadi di Indonesia. Ada begitu banyak wacana dan pertaruhan yang besar. Tentunya semuanya ingin mendukung keberhasilan tersebut. Namun demikian juga kita harus realistis dengan yang kita sebut sebagai value ekonomi. Tidak ada suatu sumber daya yang bisa kita kembangkan kalau kemudian tidak menghasilkan value ekonomi, karena tidak akan menghasilkan kesejahteraan dan itu kemudian hanya sebagai wacana. Dan ini kemudian 2 hari yang lalu ini ada sarasian kebangsaan, ada tokoh-tokoh alumni Teknik Geologi UGM yang luar biasa. Saya terkesan dengan begitu banyak partisipasi dan achievement yang dilakukan oleh para alumni Teknik Geologi Indonesia. Bisa dikatakan tahun ini adalah tahun emas, generasi emas dari Departemen Teknik Geologi dan keseluruhan Fakultas Teknik, karena misalnya Pak Profesor Panut, Rektor UGM itu dari Departemen Teknik Kimia yang hari ini juga direpresentasikan dengan sangat baik oleh Mas Bayu. Jadi di sini banyak pihak ingin berpartisipasi dan banyak tokoh di sini sebetulnya juga berpartisipasi di dalam konteks ini, critical element. Contohnya ada Ketua Badan Geologi ya, yang beberapa kesempatan saya melihat itu selalu hadir di dalam webinar-webinar hilirisasi dan lain-lain. Kemudian ada Pak Burhanuddin, ini alumni kita yang mudah-mudahan kita dukung ya untuk menjadi pemimpin ketua IAGI berikutnya, karena dalam konteks ini saya melihatnya karena beliau aktivis di ini Asosiasi Teknik Geologi Asproditegi, dan ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan yang berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan supaya penelitian-penelitian ini tidak hanya menjadi paper, tetapi betul-betul ada sesuatu yang real, ada discovery,
dan ini peranan Asprodi-Tegi dan IAGI itu sangat penting. Sesungguhnya melihat kondisi terbaru, contoh yang terbaru ini kami organisasi profesi MGI ini barusan menyelesaikan annual convention, dan kalau bisa dilihat itu ada beberapa topik yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Ada critical raw material, dan kemudian tadi saya sebut ada Kepala Badan Geologi, ya Pak Dr. Eko Budi Lelono, dan juga Pak Dirjen Minerba yang baru, Pak Dr. Ridwan Jamaluddin. Jadi ini hari-hari ini kita dipenuhi tidak hanya oleh webinar yang bermacam-macam, tetapi khususnya yang akan kita diskusikan ini adalah tentang critical element. Dan sesungguhnya saya harus menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan mungkin kurang tidak seperti Mas Ferian yang penuh optimisme. Saya ingin melihatnya dari segi potensi sumber daya yang betul-betul bisa dikembangkan secara ekonomis di Indonesia, ada potensi geologi di sana, dan aturan perundangan yang ada. Nanti kita diskusikan sedikit tentang undang-undang pertambangan yang baru, apakah apa yang bisa kita lakukan di dalam undang-undang pertambangan. Dan khususnya bagian saya ini adalah eksplorasi, di mana di sini kita melihat hilirisasi itu banyak diterapkan atau diimplementasikan oleh pemerintah di komoditas-komoditas yang sudah operasional, ya, seperti tadi saya tunjukkan ada webinar tentang nikel, kemudian tembaga dan lain-lain. Dan baru-baru ini tadi Mas Ferian juga menyebut tentang batu bara. Tapi pertanyaannya sekarang bagaimana dengan eksplorasinya, ya? Eksplorasi kan sesuatu yang belum ada. Maka kemudian kalau kondisinya tidak menarik untuk para investor melakukan eksplorasi, maka tentunya opportunity ini bisa lewat begitu saja. Dan nanti saya ingin men-sharingkan dalam pengalaman saya dan beberapa rekan seperti Pak Godang Saban ini, saya melihat itu dalam 10 tahun terakhir sebetulnya ada banyak kegiatan eksplorasi. Namun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh beberapa pihak itu tidak sistematis, dan kemudian kita sesungguhnya belum mendapatkan hasil yang signifikan. Dalam angka adalah kita belum punya cadangan logam tanah jarang, litium, dan lain-lain. Oke, saya minta izin untuk masuk ke dalam konteks bahan utama yang ingin saya diskusikan. Jadi hari ini kita mengenalnya sebagai critical element, dan secara umum critical element mineral atau beberapa pihak menyebut sebagai critical raw material itu pada dasarnya adalah mineral-mineral yang dianggap vital oleh negara-negara maju. Dan ini perlu ditekankan, ya, sebetulnya konsep awalnya ini untuk negara-negara industri. Jadi sebetulnya dalam konteks ini Indonesia belum tentu, ya, masuk dalam kategori itu. Namun kita menyadari bahwa saat ini pemerintah demikian gencar akan melakukan hilirisasi dan pembangunan pabrik berbasis ini, ya, baterai mobil listrik. Tentunya kita pun sudah mulai menganggap logam-logam tertentu itu kritikal. Contohnya sekarang litium, tadi yang sudah disampaikan Pak Wakil Dekan, Pak Sugeng Sabto, itu yang membuat saya harus kembali belakangan ini mencoba memikirkan kembali, karena sebetulnya pada kondisi COVID seperti ini dengan usia yang sudah mulai rentan terhadap COVID, sebetulnya saya mulai memikirkan penelitian-penelitian yang berbasis pada sistem informasi, data knowledge, dan lain-lain. Tapi kemudian tadi seperti pendahuluan Pak Sugeng, Pak Luhut men-challenge UGM untuk eksplorasi litium, maka mau nggak mau, ya, sebagai orang tua ini mencoba memberikan
kontribusi, dan nanti kita diskusikan di bagian akhir untuk konteks litium yang baru muncul diskusinya beberapa minggu ini, apa yang sudah coba kita lakukan. Oke, ada banyak metal dan mineral yang masuk dalam konteks critical element, dan ini beberapa logam yang saya beri tandai warna merah. Ini yang kurang lebih secara potensi geologi itu cukup memungkinkan untuk bisa kita temukan di Indonesia. Tadi sudah disinggung tentang rare earth element, logam tanah jarang, dan sesungguhnya presentasi saya akan lebih banyak ke arah sana berdasarkan pengalaman kurang lebih 10 tahun terakhir, bahkan sebelum riset group ini diinisiasi oleh Pak Ferian dan timnya. Dan kemudian tungsten itu terbukti pernah ada di Indonesia, walaupun hari ini kita sudah tidak ada tambang tungstennya. Kemudian kobalt, tentunya rekan-rekan semua mengetahui tentang potensi kobalt, sering dikaitkan dengan nikel laterite. Kemudian molybdenum, contohnya kita punya satu prospek porfiri CuMO di Malala, di Sulawesi Tengah ya, saya kira masuk Sulawesi Tengah provinsinya. Kemudian litium, ini yang akan kita diskusikan di bagian akhir, ini sesuatu yang betul-betul baru dan kita coba diskusikan di bagian paling akhir, apa opportunity-nya. Saya melihat bahkan MindID itu kelihatannya sudah menyerah untuk mengeksplorasi litium sendiri, sehingga di dalam statement di surat kabar atau di berita-berita kelihatannya nanti 2 tahun dari sekarang ketika pabrik baterai mobil listrik berbasis litium itu dimulai, kelihatannya litiumnya harus diimpor. Itu menunjukkan sebetulnya tidak mudah untuk menemukan suatu deposit, apalagi yang ini jelas litium itu non-konvensional, karena kita belum pernah menemukannya dalam konteks sumber daya yang ekonomis di Indonesia. Kemudian nikel, ini andalan kita, dan saya kira saya tidak akan banyak berdiskusi tentang nikel, karena tentunya sebagian besar dari Anda telah memahami nikel, bahkan mungkin lebih baik daripada saya. Kemudian kromium dan manganis, contohnya kromium ada beberapa prospek podiform kromium yang berasosiasi dengan batuan oviolitik di daerah-daerah yang berasosiasi dengan nikel laterite, dan manganis contohnya di Pulau Timur ada beberapa tambang mangan dan juga di Kulon Progo, walaupun hari ini sudah tidak ekonomis. Oke, ini gambaran singkat saja logam-logam, dan sebetulnya bisa juga bukan logam ya, raw material lain, dan sebetulnya setiap negara punya kriteria sendiri. Ini adalah kriteria dari Uni Eropa, dan saya menampilkan ini hanya untuk memberikan gambaran sederhana. Misalnya kalau kita mendiskusikan logam tanah jarang, ini berarti urutan mineral atau unsur-unsur mulai dari La, Ce sampai Lu ditambah skandium dan yttrium. Kita tidak bermaksud untuk mendiskusikan dengan detail apa itu logam tanah jarang dan lain-lain, karena saya yakin minggu-minggu ini setiap minggu minimal ada 1 atau 2 kali webinar yang dibawakan oleh rekan-rekan yang lebih kompeten hari ini dari Badan Geologi, dari LIPI, dari Universitas Hasanuddin tentang skandium dan lain-lain. Jadi saya tidak akan mendiskusikan apa itu logam tanah jarang dan lain-lain, tapi lebih ke arah realisasi. Kita harus memahami tentang nilai keekonomisan suatu sumber daya mineral, dan kira-kira bagaimana cara kita punya potensi. Ini tidak hanya sekedar wacana eksplorasi yang kurang terkoordinasi, yang nantinya tidak menghasilkan barang tambang apapun, tetapi bagaimana kira-kira eksplorasi ke depannya yang lebih baik. Konteksnya khususnya ketika kita barusan awal tahun ini mendapatkan undang-undang
Minerba yang baru, nomor 3 tahun 2020, dan semangat Omnibus Law yang pada prinsipnya pemerintah ingin menggalakkan, mengakselerasi discovery melalui eksplorasi. Oke, ini hanya sedikit gambaran, ada begitu banyak unsur-unsur logam yang sekarang kita sebut critical metal, dan jangan salah kalau nanti kita masuk ke era baterai atau kendaraan listrik, sebetulnya tidak berarti komoditas logam yang kita konsumsi itu berkurang. Ini sesuatu yang kontradiksi, ternyata misalnya tembaga, aluminium, dan banyak logam-logam lain itu justru akan lebih banyak kita konsumsi supaya kendaraan dan teknologi-teknologi terkini itu bisa lebih efisien di dalam penggunaan energi sumber dayanya, maka akan justru dibutuhkan lebih banyak logam-logam. Bahkan Profesor Dave Cook di dalam presentasi di MGI beberapa hari yang lalu sudah menyebutkan beberapa tahun ke depan kita perlu mengantisipasi bahkan tembaga itu akan masuk di dalam critical metal karena diantisipasi bahwa akan ada gap, supply gap ya, karena kebutuhan tembaga akan naik, maka kemudian kita harus menemukan lebih banyak tembaga lagi. Demikian juga aluminium, contohnya aluminium itu sangat penting untuk mengurangi berat mobil listrik ya. Bagaimana supaya mobil listrik baterainya lebih efisien, kita perlu mengurangi beratnya, maka aluminium juga menjadi lebih penting. Jadi ini sesuatu yang baik, kabar yang baik buat para ahli geologi seperti kami ya, yang artinya skill di dalam menemukan deposit yang baru itu akan tetap diperlukan karena kedepannya kita justru akan lebih banyak mengkonsumsi logam-logam yang hari ini cukup berlimpah, kedepannya antisipasinya akan kritikal. Kita bahkan perlu melakukan eksplorasi yang lebih banyak lagi. Oke, pertama yang ingin saya tekankan di sini di dalam konteks ketersediaan logam-logam di alam, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir tentang habisnya berbagai komoditas logam. Kita banyak ahli, termasuk di sini saya sitir dari paper terbaru tentang Global Future Metal Supply. Sebetulnya di bumi kita, di bagian kerak bumi ada begitu banyak ketersediaan logam-logam yang masih akan mencukupi kebutuhan hidup manusia dalam beberapa generasi mendatang. Problem utamanya sebetulnya adalah bagaimana menemukan bagian yang ekonomis. Di sini tidak mudah karena sebagian besar sumber daya alam itu mengandung logam-logam yang kita tarik dalam kadar yang sangat sedikit. Untuk mencari bagian dari keseluruhan sumber daya, di mana kita mendapatkan konsentrasi unsur-unsur logam tertentu di dalam teks keekonomisan, itu yang sangat sulit. Untuk itulah kemudian eksplorasi masih diperlukan. Ini dari konsentrasi logam-logam tertentu seperti aluminium, besi, dan di situ juga ada logam tanah jarang, rare earth, pada kondisi rata-rata dari bagian khususnya kerak bumi terhadap kadar dari suatu endapan mineral atau cebakan mineral yang bisa dianggap ekonomis. Dan tidak seperti yang banyak diinterpretasikan logam tanah jarang itu akan sedikit sekali di alam. Kita bisa melihat misalnya logam tanah jarang sebetulnya pada kadar rata-rata di kerak bumi itu justru cenderung lebih banyak secara rata-rata dari logam-logam tertentu seperti timah.
Namun kemudian di dalam proses mencari endapan ekonomisnya itu yang berbeda-beda. Di sini ada faktor pengkonsentrasian yang logam tertentu seperti aluminium itu hanya diperlukan pengkonsentrasian oleh proses pelapukan tropis seperti yang kita miliki di Kalimantan Barat. Dan saya ingin menyapa Mas Dedi Sanjaya ya dari Antam, kelihatannya hadir. Kami menitipkan 2 mahasiswa S1 studi aluminium dan boksit dan skandium di dalam boksit di Tayan, tambang Tayan di PT Antam. Terima kasih untuk support dari PT Antam. Dan kemudian nikel 200 kali pengkayaan, ini yang kita sebut sebagai mineralisasi. Bahkan untuk kasus timah kita perlu pengkayaan sampai 5.000 kali. Di sini yang ingin kami tekankan adalah mencari bagian dari sumber daya yang nanti bisa kita olah secara ekonomis itu tidak mudah. Sorry Mbak Amanda, ini coret-coretan dari saya atau gimana? Bagaimana menghilangkannya? Atau saya lanjut saja? Tadi informasi dari salah satu peserta ada sepertinya yang membajak Pak, lalu mencoret-coret. Ini nanti kami cari dulu caranya. Oke, saya lanjut aja ya. Iya Pak, mohon maaf. Oke, bukan dari saya ya. Bukan Mbak Lukas. Oke, mohon maaf untuk kekurang nyamanannya. Mudah-mudahan bisa segera diatasi. Saya lanjutkan ya. Untuk itu kita perlu kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi adalah kegiatan saintifik yang harus dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mengevaluasi berbagai potensi sumber daya yang kemudian kita bisa mengkarakterisasikannya secara kuantitas, biasanya ukurannya tonase, berapa juta ton dan sebagainya, dan kualitas, dalam hal ini kadar. Contohnya misalnya untuk nikel laterit kita butuh kadar minimal 1,5% di Sarawak. Untuk timah primer ini berbeda dengan timah placer dan lain-lain. Saya lihat Mas Anton dan Murtono ya dari PT Timah juga hadir tadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk support buat adik-adik yang melakukan tugas akhir di PT Timah. Sudah beberapa tahun ini kita melakukan berkolaborasi dengan PT Timah. Jadi konteksnya adalah mengetahui kuantitas dan kualitas supaya nanti bisa dievaluasi nilai keekonomisannya. Dan ini secara akademis, eksplorasi adalah kegiatan yang sangat sistematis, memerlukan waktu yang lama, biayanya mahal, dan sangat berisiko. Bahkan pernah ada publikasi sebelum tahun 2000-an bahwa menyebutkan bahwa tingkat kesuksesan eksplorasi di Indonesia itu dari sekitar 100 proyek itu tidak lebih dari beberapa persen yang sampai ke tahap penambangan. Di sini yang nanti harus saya sampaikan, sesungguhnya dalam konteks logam-logam critical element, kita sesungguhnya belum melakukan eksplorasi yang sistematis. Ini yang perlu kita camkan dan harapannya ke depan dengan kondisi yang lebih baik, kondisi investasi yang lebih baik, dan payung hukum yang lebih baik, maka tahapan kegiatan eksplorasi akan lebih sistematis, sehingga harapannya ke depan kita betul-betul akan memiliki kegiatan produksinya dan kemudian betul-betul bisa memberikan sumbangsih untuk industrialisasi berbagai teknologi tinggi di Indonesia. Oke, ini kemudian saya sedikit menyinggung tentang konvensional dan unkonvensional. Contohnya Indonesia ini dikenal sebagai salah satu top producer untuk nikel dan timah. Namun demikian, misalnya nikel di Indonesia itu di hampir semua, bisa dikatakan 100%, itu diproduksi dari nikel laterit. Maka di dalam konteks kita atau beberapa perusahaan mencoba mengeksplorasi nikel sulfida,
itu masuk dalam kategori sebagai non-conventional georesources. Termasuk di sini misalnya kami beberapa tahun ini berkolaborasi dengan PT Timah, itu mencoba meneliti tentang tipe endapan yang disebut tipe timah primer. Itu timah primer bukanlah sumber dari sebagian besar dari produksi timah di Indonesia yang selama ratusan tahun itu berasal dari endapan letakan atau placer, sehingga ketika kita meneliti tentang timah primer, kita masukkan dalam kategori unconventional juga. Jadi sebetulnya kita punya beberapa logam seperti nikel, timah, emas, tembaga, boksit atau alumina yang produksinya cukup besar, namun ada tipe-tipe endapan yang belum ditemukan dan itu masuk di dalam ranah penelitian kami. Dan apalagi di sini critical metal seperti logam tanah jarang. Ini sama sekali belum ada track record. Sedikit tentang perundangan. Kita sejak era Orde Baru itu punya namanya Undang-Undang Minerba tahun 67. Di situ model pengusahaannya adalah kontrak karya, contohnya PT Freeport dan lain-lain. Dan klasifikasi sumber daya mineralnya dibagi menjadi mineral golongan A atau strategis, serta mineral radioaktif, termasuk di situ waktu itu timah, kemudian uranium dan thorium, kemudian bahan galian golongan B sebagian besar logam, dan bahan galian golongan C untuk non-logam. Kemudian sejak tahun 2009 kita punya Undang-Undang Minerba yang baru tahun 2009, Undang-Undang nomor 4, yang kemudian barusan ini digantikan atau direvisi dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020. Hal yang sangat penting kita diskusikan ini adalah undang-undang ini kemudian tidak mendukung secara keseluruhan, ya, kurang mendukung kegiatan-kegiatan eksplorasi logam-logam kritikal yang akan kita diskusikan. Beberapa hal yang terjadi selama periode 2009 sampai 2020 antara lain izin usaha itu berubah menjadi IUP atau izin usaha pertambangan, kemudian komoditasnya diubah menjadi mineral logam, non-logam, dan radioaktif. Nah, khusus tentang radioaktif ini kemudian memberikan implikasi bahwa pengusahaan logam-logam tanah jarang itu banyak mengalami kendala karena kejadiannya adalah sumber daya logam tanah jarang seperti monasit itu mengandung unsur thorium yang radioaktif, dan seperti kita ketahui unsur-unsur radioaktif itu dikelola oleh Batan, ya, sehingga ini menyebabkan kemandekan, salah satu hal yang menghambat eksplorasi dan pengembangan komoditas logam tanah jarang, antara lain karena konflik dengan unsur-unsur radioaktif yang menjadi otoritas dari Batan. Pada periode itu ada era transisi 2009 sampai 2014, dan begitu diimplementasikan pada 2014, banyak pihak menganggap eksplorasi di Indonesia itu macet. Yang terakhir saya baca komentar itu evaluasi dari IAGI, dalam IAGI Exploration Award, Ketua IAGI Pak Sukman Daru, ya, alumni Teknik Geologi juga, ya, itu Teknik Geologi UGM, itu menyampaikan banyak kendala yang menyebabkan eksplorasi dalam 10 tahun terakhir itu tidak berlangsung dengan baik. Dan juga terakhir Pak Wahyu Sunyoto yang sekarang ada di Mind ID itu juga mengomentari dalam salah satu tulisannya atau wawancara bahwa kita punya banyak masalah di dalam eksplorasi semenjak implementasi penuh dari Undang-Undang Minerba 2009 tahun 2014. Dan kemudian sekarang kita banyak didominasi oleh isu-isu hilirisasi, ya, dan kemudian ini
untuk existing mining seperti nikel dan tembaga punya tantangan sendiri untuk memenuhi persyaratan hilirisasi dari pemerintah. Sedangkan kita yang untuk eksplorasi, kegiatan eksplorasi relatif sulit dilakukan karena ada isu tumpang tindih iup, kemudian penyelesaian iup-iup bermasalah yang akhirnya pada prinsipnya